Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berita sepekan kembali menjumpai Anda tentunya dalam berita yang berimbang untuk percaya. Selama sepekan ini, tim redaksi kami telah merangkum beberapa berita, boleh kami sajikan terkesannya. Saya Mita Stefani, berikut berita sepekan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bermitra. Pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai badan eksekutif mahasiswa, berbagai perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan di Provinsi Lampung pada Senin siang 15 Juni 2026 menjalankan aksi demo besar-besaran turun ke jalan. Dengan mengusung tagline Lampung Tarik Mandat, aksi massa ini dilakukan untuk mengawal kebijakan nasional serta menyuarakan penderitaan rakyat di tengah impitan ekonomi. Sebelum menuju lokasi aksi, mereka terlebih dahulu berkumpul di kawasan Museum Lampung. Ratusan massa tiba di depan DPRD sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Perjalanan massa aksi juga mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Suasana di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung nampak pengamanan di sekitar kantor DPRD Provinsi Lampung diperketat. Kawat berduri telah dipasang di depan gerbang utama DPRD Lampung. Selain pemasangan kawat berduri, kendaraan taktis water cannon milik kepolisian turut ditempatkan di sekitar kawasan DPRD Lampung sebagai bagian dari langkah pengamanan. Dari 6 poin tuntutan utama masa aksi dalam unjuk rasa Lampung Tarik Mandat ini, aliansi mahasiswa membawa 6 poin tuntutan krusial yang ditujukan kepada pemerintah daerah maupun pusat. 1. Prioritas pendidikan, menuntut perwujudan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis sebagai program prioritas. 2. Ekonomi rakyat, mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak. 3. Evaluasi kebijakan, menuntut penghentian program makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. 4. Reformasi hukum dan keamanan, mendesak revisi Undang-Undang Polri serta menuntut penghentian militerisme di ranah sipil. 5. Keadilan fiskal, mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan. 6. Hak asasi manusia, menuntut perwujudan penegak HAM yang sejati di Indonesia. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV. LSM Laskar NKRI DPD Lampung Barat soroti dugaan praktik pungli terkait surat keputusan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik pungutan liar tersebut. LSM Laskar NKRI DPD Lampung Barat soroti dugaan praktik pungli terkait SK Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik pungutan liar tersebut. Dalam gelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Lampung Barat belum lama ini, LSM Laskar NKRI Lampung Barat menyatakan dukungannya terhadap aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan praktik pungli di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Masa aksi yang mendapat pengawalan langsung dari petugas kepolisian berkesempatan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Barat agar segera mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik pungutan liar yang meresahkan dunia pendidikan. Dalam orasinya, perwakilan LSM Laskar NKRI menegaskan, aksi damai tersebut bukan bertujuan menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada kejaksaan agar proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, LSM Laskar NKRI mendesak agar seluruh pihak yang diduga terlibat segera dipanggil dan diperiksa. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kejaksaan Negeri Lampung Barat menyampaikan komitmen institusinya untuk menindaklanjuti setiap laporan dan aspirasi masyarakat terkait dugaan pelanggaran hukum di lingkungan pendidikan. Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV.
Diduga akibat remblong, ketiga unit truk box terlibat tabrakan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Dusun Buring, Kecamatan Penangahan, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa 16 Juni 2026. Dua sopir truk tewas di tempat dalam peristiwa tersebut akibat mengalami luka berat. Diduga akibat remblong, 3 unit truk box terlibat tabrakan beruntun di Jalan Lintas Sumatera, Dusun Buring, Kecamatan Penangahan, Kabupaten Lampung Selatan, pada Selasa 16 Juni 2026. Dua sopir truk tewas di tempat dalam peristiwa tersebut akibat mengalami luka berat. Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan diduga terjadi saat salah satu truk box yang melaju dari arah Pelabuhan Bakauheni menuju Bandar Lampung mengalami remblong ketika melintasi jalan menurun. Truk tersebut kemudian kehilangan kendali dan menabrak dua truk box lain yang berada di depannya. Benturan keras membuat bagian depan ketiga kendaraan ringsek parah. Benturan keras membuat ketiga kendaraan mengalami kerusakan parah, terutama pada bagian depan truk. Selain itu, muatan barang ekspedisi yang diangkut para korban tumpah dan berserakan di badan jalan sehingga sempat mengganggu arus lalu lintas. Selain faktor kegagalan sistem pengereman, beban muatan paket yang sangat berat membuat supir tak mampu menahan laju kendaraan, hingga langsung menghantam keras truk lain yang berada tepat di depannya secara beruntun. Akibat kecelakaan tersebut, dua supir truk meninggal dunia setelah terjepit kabin kendaraan yang ringsek. Salah satu korban diketahui bernama Muhammad Soleh, sedangkan satu korban lainnya masih dalam proses identifikasi. Petugas kepolisian bersama tim evakuasi segera melakukan penanganan di lokasi kejadian, mengevakuasi korban serta mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan, meski dugaan sementara mengarah pada kegagalan fungsi pengereman atau remblong pada salah satu truk. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV. Polres Tulang Bawang melalui Satuan Reserse Narkoba mengamankan diduga pelaku pengedar ekstasi berinisial S 41 tahun dan M 32 tahun yang merupakan pasangan suami istri. Penggerebekan dilakukan pada Rabu 10 Juni 2026 di sebuah ruko yang berada di Kampung Tiuk Toho, Kecamatan Magala, Kabupaten Kurang Dawang. Polres Tulang Bawang melalui Satuan Reserse Narkoba berhasil mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ekstasi. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan dua orang terduga pelaku berinisial S 41 tahun dan M 32 tahun yang merupakan pasangan suami istri. Keduanya ditangkap saat penggerebekan di sebuah ruko di Kampung Tiuh Tuoh, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang pada Rabu 10 Juni 2026. Dikutip dari situs Tribrata News Lampung, pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika. Melanjuti informasi tersebut, tim penyidik segera melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud. Setibanya di lokasi, petugas melihat dua orang dengan gerak-gerik mencurigakan. Setelah melakukan pengawasan dan pendekatan, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana narkotika. Terduga S, warga Beringin Barat, RT 014 RW 07, Labuhan Ratu 5, Kabupaten Lampung Timur, diamankan bersama istrinya M yang berprofesi sebagai wira swasta. Dari tangan keduanya, petugas menyita 3 bungkus plastik klip berisi total 20 butir pil ekstasi. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 unit telepon genggam merek Vivo Y22 warna biru gelap, 1 buah tas wanita warna coklat, serta 1 unit mobil Suzuki R3 GL bernomor polisi B2726KKG beserta kunci kendaraan. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penyidik juga menerapkan ketentuan pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun hingga pidana penjara seumur hidup, serta denda sesuai ketentuan yang berlaku. Tim redaksi Bandar Lampung melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV.